ganti posisi sebenarnya. Selain bek kiri dia juga biasa bek kanan. Baik pemirsa. Anda lihat true pass yang diberikan tadi, tapi sudah di Jakarta pemirsa. Sementara bola dikuasai kembali kali ini. Permainan baik Nazriel. Ya, Nazriel langsung. Sayang sekali passing dari Nazriel. Ini kalau namanya Nazriel. Jadi Anda lihat pemirsa itu ya kode-kode yang diberikan oleh Butupangi. Dan sekarang serangan. Skill dipertontonkan tadi oleh Nazriel. Dan dia pemirsa. Sayang sekali tapping bola. Uchena berlari sangat kencang sekali. Baik-baik ini oleh Butupangi. Masih Uchena mencoba kasih bola. Sayang sekali. Bola main yang menjadi andalan dan berasal dari Bayangkara. Pemirsa tendangan sudah dilakukan. Ini bahaya. Sayang sekali. Sudah tepat. Ini yang membuat situasi. Anda lihat pemirsa, Arhar punya saingan ini. Dan sekarang Anda lihat, ya, Fabio saat ini baik sekali lemparan dari Fabio. Ada 3 grup ya? Iya, juara 12 tim yang main, paling menguasai field. Dan shooting dari luar kotak penalti. Dia, Mirza. Lagi masih Evandra masuk ke dalam. Ada Widodo, Alberto Kurnia, betul, dan sprint. Media Vietnam, Soha VN, terkesan dengan timnas Indonesia U17 yang sabet juara ketiga di Piala Super Pinatar U16 2024. Mereka pun melempar pujian kepada timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 berhasil menyabet juara ketiga setelah mengalahkan Kepulauan Faru U17 3-0 di Piala Super Pinatar U16 2024. Laga tersebut digelar di Pinatar Arena Football Center, San Pedro del Pinatar, Spanyol pada Sabtu 21 September 2024 malam. Kemenangan Timnas Indonesia U17 ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Pasalnya, Garuda Asia berhasil menumbangkan tim dari negara Eropa. Soha VN pun mengakui, Timnas Indonesia U17 tangguh dalam laga tersebut. Timnas Indonesia U17 membuktikan ketangguhannya dengan kemenangan 3-0 atas lawan asal Eropa, tulis Soha VN dalam pemberitaannya, dikutip pada Minggu, 22 September 2024. Hasil manis ini menunjukkan performa Timnas Indonesia U17 membaik setelah sempat dikalahkan Swiss U17 dengan skor 0-2 di laga sebelumnya. Adapun turnamen Piala Super Pinatar U16 2024 ini merupakan bagian dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Spanyol. Garuda Asia diketahui sedang bersiap sebelum bersaing di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pasukan Nova Arianto diketahui akan tergabung bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara di Grup G. Babak kualifikasi akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Sebanyak 43 tim akan memperebutkan 15 tiket menuju putaran utama Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Dengan persiapan yang matang, apalagi performa tinggi, diharapkan Timnas Indonesia U17 bisa bersaing memperebutkan posisi teratas di kualifikasi Asia mendatang untuk memastikan diri tampil di final, tulis Soha VN. Kepala Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan pelatih Shin Tae-yong sudah memilih 26 pemain untuk laga tim nasional, Timnas, Indonesia versus Bahrain dan Cina. Menariknya dari 26 nama itu, Jordi Amat berpotensi tak diajak karena masih belum diketahui apakah masih cedera atau tidak. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Sumarji pun mengungkapkan ada 2 pemain yang mengalami cedera. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya harus ditepikan oleh Shin Tae-yong pada 2 laga awal grup C. Tepatnya, ketika Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Itu karena bek Johor Darul Teazim itu mengalami cedera. Namun kini,
beredar kabar kalau kondisi Jordi Amat mulai membaik. Hanya saja, Sumarji belum bisa memastikan apakah ex-pemain Swansea City itu bakal dipanggil atau tidak. Sebab, semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji kepada wartawan di SUGBK pada Minggu, 22 September 2024. Sumarji menyampaikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul. Hanya saja, dia tidak menyebut siapa 2 nama yang dimaksud. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya, itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, tuturnya. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 26 nama yang dikantongi Shin Tae-yong. Tapi, jumlah nama tersebut masih berkurang karena kembali lagi, keputusan akhir nanti ada di tangan sang pelatih. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain tapi kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, jelas Sumarji. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Grup C pada bulan Oktober mendatang. Sesuai jadwal yang ada, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijers dipastikan akan mengambil Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Waktu tersebut terbilang cukup untuk mendaftarkan kedua pemain itu sebelum laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. I got flu, so distance. We need all of you to play. So. Hello, Abed. Thank you. Good. Menurutnya peluang Hilgers dan Eliano didaftarkan ke skuad Garuda cukup besar mengingat pendaftaran terakhir untuk matchday ketiga dan keempat Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jatuh pada 3 Oktober 2024. Hilgers dan Eliano tinggal menjalani beberapa tahap lagi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan Presiden, Kepres, terkait naturalisasi 2 pemain keturunan itu. Artinya, Hilgers dan Eliano hanya tinggal menjalani Sumpah Setia Warga Negara Indonesia, WNI. Kabarnya, proses sakral itu akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Belanda pada 30 September 2024. Jika semua prosesnya berjalan lancar dan tepat waktu, maka Hilgers dan Eliano kemungkinan akan melakoni debutnya saat Timnas Indonesia melanjutkan 2 laga Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana, skuad Garuda akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Sebab kata Sumarji, masih ada waktu untuk mendaftarkan Hilgers dan Eliano pada laga tersebut. Dijelaskan olehnya, batas pendaftaran pemain untuk matchday ketiga dan keempat Grup C baru ditutup pada 3 Oktober 2024. Ya, mudah-mudahan, kata Sumarji kepada wartawan di SUGBK pada Sabtu, 21 September 2024, kemarin. Kalau seperti apa yang disampaikan, tanggal 30 mereka disumpah,
Terus nanti proses administrasi, termasuk perpindahan federasi, selesai dalam 1-2 hari. Berarti kan tanggal 3 Oktober, bisa kami daftarkan. Jelanjutnya. Terbukanya peluang untuk kedua pemain tampil membela skuad Garuda tentu menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia membutuhkan amunisi tambahan, menyusul cederanya Sandy Walsh, hingga Jordi Amat yang sempat absen di 2 laga sebelumnya. Namun belakangan, Jordi Amat diketahui sudah melewati proses pulih cedera yang didapatinya saat membela Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. Meski demikian, Sumarji belum dapat mengonfirmasi apakah ex-pemain Swansea itu akan dipanggil oleh Shin Tae-yong atau tidak. Saya belum bisa pastikan, tutup Sumarji.